Nah jadi makin pasrah gitu loh. Setelah pandemi itu kok gue makin pasrah. Terus udah itu tanpa sepengetahuan bini gue mungkin ya, gue sendiri gitu loh rasanya. Kok gue tahu lu bini lo nggak tahu? Gue mainnya kok tahu. Kan udah diceritain. Ya kan gue curhat sama dia kalau laki-laki curhatnya sama laki-laki. Cowok sama cowok kata mama. Nyampe dari cowok nyampe ke istrinya. Sini, gitu. Biasa kan. Diranjang ngobrol. Ranjangnya nggak usah disebutin. Oh iya. Ngobrol nyampe. Kan nanti gitu aja. ditit gitu. Oh ya ditit. Halo guys, apa kabar? Balik lagi di YouTube-nya Mona Ratuliu dan Indra Brasco. Nah, sebenarnya kenapa kita pakai merah putih? Seharusnya openingnya itu kita nyanyi, sayang. apa? Kita nyanyi dong. 17 Agustus tahun 45. Penyanyi. Kenapa kita yang nyanyi? Oh iya, coba nyanyi Mas. Hari Bisa. kemerdekaan kita. Apa enggak? Terus. Hari Merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Ah. Merdeka. Wah. Turun. Ya, Ya, ada Baby merdeka. Romeo dan Meisha Siregar, tepuk tangan. Yeay, tepuk tangan. Ini edisi khusus 17 Agustus. Kenapa kita pakai merah putih? Loh, Itu kita dong. Indonesia itu berwarna. Oh iya iya. Nggak iya, cuma merah, nggak cuma putih, tapi beragam suku, Pinter beragam ngelesnya orang. Mas Iya, istrinya ya. Iya. Padahal tadi udah kasih dress code loh, pakai baju merah putih ya. Iya. Abis ini, masa sih lu bilang gitu? loh, merdeka Nah, itu. ini kan merdeka perjalanan, atas gini loh, pilihan. perjalanan sampai Indonesia merdeka. Lo kan Oke. dulu Indonesia kan pernah dijajah Belanda kan, merah, biru, sama putih. Oh, Ya kan? hijau apa? Hijau Portugis, hijau nggak ya? Enggak. Portugis. Pokoknya langsung merah putih. Iya. Gitu. Kita mau ngucapin selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke berapa yo? Ayo coba. 77. Yes. Untuk Papua, untuk Iya. Papua. Oh iya, untuk punya baby. 77. Ulang tahun kemarin. Kita mau nanya nih sama Meisha Siregar sama Baby Romeo nih. Kalau kita ngomongin kemerdekaan, seberapa merdeka sih di keluarga kalian tuh? Seberapa merdeka sih? Ini kan dunia digital nih, udah anak-anak bebas browsing berselancar di dunia maya, bisa Mana-mana. punya teman di sini, bisa punya teman di Belanda, ya kan, bekas penjajah kita juga bisa ditemani. Iya. Iya, bahkan kita yang jajah kita bikin rel itu di Jepang, ya kita juga bisa berteman sama mereka gitu. Kalau kalian sebebas apa? Semerdeka apa? Semerdeka. Sama anak-anak. Enggak semerdeka yang lo bilang tadi sih, bebas gitu ya, bebas, nggak ada rem. Lepas landas. Itu namanya lepas landas, bablas ya. Ya sih kita sih kalau kemerdekaan hal-hal yang prinsip pastinya ada batasan. Kalau hal-halnya prinsip, tapi ada beberapa kita memaknai kemerdekaan di rumah atau di keluarga kita tuh kayak apa ya, Beb? Mungkin kayak berpendapat gitu ya, Iya. beropini, Iya, masuk. terus udah gitu apa ya? Ya Orang lain juga masuk rumah kita bebas. Dibuka Lu belak. kan sering masuk rumah Iya, gua. 24 jam. Tanpa permisi. Saya pernah pagi-pagi numpang pipis, terus dia belum bangun berdua, kayak masuk aja ke rumahnya nggak dikunci. Coba bayangin kalau bukan Segitu saya. merdekaannya. Segitu merdeka. Iya, mereka memang keluarga merdeka. Pager aja nggak ada kita di rumah. Kan nggak berpagar. Iya. Iya. Jadi kalau hal-hal prinsip itu tetap ada batasan. Ada batasan. Itu bukan berarti nggak merdeka ya. Ya. Tapi artinya mereka itu punya rel lah. Ya. Tapi hal-hal apa yang merdeka tuh kayak gimana? Bebas berpendapat. Ya. Terus apalagi? Beropini Bebas atau menentukan jalan hidupnya gitu kan, pasti kan? iya bebas. Tapi kalau untuk sekarang belum ya. Mereka nanti tiba-tiba udah nentuin jalan, "Ma, Bunda, aku mau tinggal di itu ya di kosan." Belum. Oh, oke. Walaupun itu atas dasar pilihan hidupnya belum boleh Atau kalau harus sekarang. diskusi Tapi kita ya? udah Oh, iya bebas ngomongin anak. Luisa mau anaknya 5. Ah, kayak gitu-gitu misalnya iya, dihayal-hayal iya. gitu ya. Nah, iya. Bu, nanti kalau Bambang, aku Syabila berapa? Syabila umur 21 misalnya mau nikah. Dua ya, Kayak Syabila tante juga. Terus ya. nanti anak Bisa dicek bro dari sini bro. Iya, pakai Oh. anak itu loh yang Oh, mainan iya, anak kecil, iya. anaknya ada berapa gitu. Lu Jangan cuma ada SD banget. Tiga. Ngecek Iya. anak
kan Gua ada coba- habis Iya, nih. kiri, sebelah kiri. Kan ada keluar telur gitu, Iya, ikut pukul. harus dipukul dulu, terus ditekan. Iya. Ya Ya, tahu bener gua. nggak anak lo Tahayu 4? tapi bener tuh. Tahayu tapi bener. Udah. Oh, berapa tuh? 1, 2, 3, Sama 4. talk show kita Bener gini. ya? Mana sih 4? Ini loh. Ini ada 1. Ini 1, 2, 3, 4. Oh, Hmm. yang Oh, dua gede, iya. yang dua ini kecil. Iya, Oh, bener kan? bener. Juga. Tuh, Iya kan? bener kan? Iya, itu diajarin Bener. anak Belum, gue. iya. Aku Baby dulu cuma Romeo tuh mainan. dipercaya banget, terpercaya gue Iya. udah. Jadi selain sama Tuhan, jangan percaya ya. Sama Oh. ya, jangan percaya sama baby gitu. Tetap percaya sama Allah. Ya. Terus abis itu hal apa lagi yang merdeka? Ngomongnya Milih. gitu. Gue penasaran. Nambah lagi, tiba-tiba ada 4 nak keluar lagi nih. Enggak, Serius dong, ini podcast serius apa bercanda? Oh, iya, Serius. Serius. Apalagi selain itu ya? Iya apalagi? Apalagi ya? Iya itu tadi mereka punya pendapat Iya. gitu kan. Hmm. Jadi kita tuh senang diskusi di rumah. Kayak misalnya lagi ada current isu apa gitu kan. Terus nanti ya nanti tiba-tiba Syabila cerita, "Bun tau gak sih Bun ada ini heboh apa segala macam." Nanti biasanya tuh momen kayak lagi makan malam bareng itu biasanya jadi open discussion yang kita sih dengerin aja gitu, pengen tahu pola pikirnya sampai mana nih gitu loh. Jadi nggak dipatahin di tengah segala macam. Jadi kita biarin dia berkembang pola pikirnya. Terus ya udah diskusi nanti Luisa punya pendapat sesuai umurnya, Syabila, Baby, gue gitu kan. Jadi kita semua terserah mau mengemukakan Asal pendapat. ada relnya tadi. Bener. Itu Orang batasan-batasan. tua tuh dibalikin ke Ya. Iya, karena kan kayak model baby gini, dia paling nggak bisa dikasih kebebasan berpikir gitu, kebablasan apalagi pagi-pagi. Nah, kurang tidur. kalau udah bintang tamu ini kita datengin tadi pagi Jangan. ya, Jangan jangan nolin pernah, dia pagi-pagi ya. jangan pernah ngundang baby Romeo Kenapa di pagi sih hari. halusinasi Kenapa? itu? Coba jelasin ke pemirsa saya di rumah. Halunya kebablasan, halunya kebablasan. Itu terlalu bebas ya berpikirnya ya, ngelihat Iya. orang tiba-tiba bentuknya berubah. kuping tiba-tiba mekar Ah. gitu. Ini Ada bisa nih nonton Ellie kameramen, McBeal. ini semuanya berubah mukanya. Pernah nonton Ah, Ellie ah. McBeal nggak? Terus dia ketawa sendiri. Dia iya. ketawa Baby Romeo kok di bawah jam 10 Ellie McBeal. Iya. Kuping orang gede. Jadi jangan Hidung pernah. tiba-tiba Dilarang panjang. meeting. Nanti dia ngikik-ngikik sendiri. Dilarang meeting, dilarang ada Ada syuting. acara, event Ah. atau syuting. Pokoknya dilarang ditanya-tanya ya. Jangan ditanya-tanya. Tapi kalau ibadah kemarin, nah kita Ini kita bicara. serius sekarang. Iya, Kita serius. Ini tiba-tiba Meisya Siregar sama Baby Romeo gitu ya, kita datang nih ke rumahnya. Mm-mm. Tiba-tiba mereka, gue mau haji nih. Hah? Kok Kaget gitu. tiba-tiba haji? Heeh. Lagi baru pandemi gini. Kemarin tuh tiba-tiba gimana sih? Kok Padahal mendapat mereka haji? ini lumayan pasangan agak parno gitu kalau bicara Iya, mengenai bener. pandemi ya kan. Nggak pernah ke Pandemi mall. nggak pernah ke mall, orang masuk ke rumahnya disemprot, kita aja harus keramas, berendam gitu ya, berendam, keramas, sudah pokoknya inilah apa Iya, namanya diajak- syarat Diajak makan Ketentuan. restoran gak mau. ya, paling Tiba-tiba susah. naik haji. Tiba-tiba mau naik haji. Nah itu apa yang membuat kalian memutuskan naik haji? Apa ya? Sebenarnya sih udah lama kan bini gue tuh udah Niatnya sebenarnya udah udah lama. lama, udah daftar bini gue Daftarnya 2021. Tuh 2021. 2021 masih pandemi ya? Masih pandemi Iya. ya Cuman 2021. emang suami aja nih, suaminya yang emang mundur-mundur terus Santai. alasannya nanti aja. Jadi gini loh, mindset gue tuh mungkin kita kali ya berasnya. Lu jangan sok bersih lu. Gua lagi. Kita kan berteman deh, Mereka gitu, ya kan. fokusnya. Mungkin dari dulu tuh kita berpikir kalau laki-laki selalu berpikir naik haji tuh biasanya kalau udah tua. Mati tua. Mm-mm. Nah, jadi target ujung gitu loh. Nah, tapi begitu apa? Pandemi. Nah, sementara Allah itu memberikan apa namanya? Energi. Bukan Apa? kok energi sih. Kesehatan. Ini apa cobaan Oh, cobaan. segala macam. Itu kan nggak diatur ya. Iya. Coba masa muda cobaannya nanti umur segini gitu loh. Hmm. Nanti umur segini. Nah, salah satunya tuh begitu pandemi. Nah, ini kan sebenarnya Allah itu kan kasih cobaan ya buat kita gitu ya. Yang mungkin dibalik semua ini hidayah sebenarnya gitu ya. Dan memang gue percaya pada akhirnya hidayah gitu karena itu sangat merubah pemikiran gue pada saat itu. Ternyata Allah itu sangat mudah membalik-balikkan Iya. Iya. Rencana. apa namanya? Inilah apa? Makanya- Kehidupan. Kalau nggak salah ada tuh apa ayatnya itu bilang hidup tuh kayak sandiwara aja senda gurau Mm-mm. gitu loh. Selama kita bertakwa, selama kita beriman ya kita jadi orang yang ya orang yang baik gitu loh. Mm. Iya, iya. Nah cuman ayat itu apa namanya di situ begitu
banyaklah kejadian-kejadian gitu ya. Di situ gue lihat, waduh kok makin apa ya, kita nggak pernah tahu ke depan nih Apa seperti yang apa terjadi, gitu. ya, Gue apa sering yang- ngomong malu tuh, Iya. Bras gila ya Bras, kita Ya nggak kan tahu. sekarang ngomongnya Ya sama kan ini Mirsa, ngomongnya Pak. sama pemirsa Iya, gitu Pak. kan. Iya ya. Iya beda. Gue sih udah tahu masa gue yang ngomong. Gue terlalu emosional ya. Iya, nggak apa-apa. Terus Jadi gimana? sejak pandemi Ini nggak apa-apa, mau cemburu. Lu ciuman aja sama gue. Dasar lu. Jadi sejak pandemi lu melihat lebih nyata lagi bahwa ternyata oh ya emang bener ya. Iya. Ternyata dunia itu berputar, Betul. Allah bisa membolak-balikkan apapun. Kondisi. Keadaan. sesuai Apapun yang kita kehendaknya. rencanakan Iya. kadang-kadang Kita nggak cuma bisa sesuai gitu ya. berencana. Iya. Takdir Betul. akhirnya ya udah Iya. terjadi Iya. gitu ya. Rencana tuh bisa tinggal rencana gitu Benar. ya, segala macem. Nah jadi makin pasrah gitu loh. Setelah pandemi itu kok gue makin pasrah. Terus udah itu tanpa sepengetahuan bini gue mungkin ya, gue sendiri gitu loh ngerasain. Kok gue tahu lu bini lo nggak tahu? Gue mainnya kok tahu. Iya. Kan udah diceritain. Ya kan gue curhat sama dia, kalau Iya. laki-laki curhatnya sama laki-laki, cowok sama cowok kata Iya. bapak. Nyampe dari cowok nyampe ke Nyampe istrinya. sini, Heeh. gitu. Biasa kan Di gitu. ranjang ngobrol. Ah. ya kan? Rajangnya nggak usah disebutin. Oh iya. Ngobrol nyampe Kan nanti gitu aja. ditit gitu. Oh ya titit. Iya, iya. Terus. Terus gue bilang sama bini gue tiba-tiba, sayang, enggak sih, nggak ada apa-apa ya, maksudnya everything is okay gitu ya. Setelah pandemi itu udah mulai bener kondisinya tuh, everything is okay gitu loh. Nah terus tiba-tiba lagi ngobrol santai aja, ngobrol santai, malah kita lagi happy tuh apa namanya apa ya, di tengah lagi setelah pandemi itu kok alhamdulillah semuanya Dimudahkan. masih dimudahkan Iya. gitu loh sama Allah gitu loh. Nah terus ya udah gue ngomong sama bini gue, sayang, apa namanya, kok aku pengen haji. Padahal waktu itu Mesya yang ngotot. Iya. ngotot dia Lu tuh mah tiap masih tahun. santai. Jadi Oh, tiap tahun itu pasti ada pembahasan haji tuh sama Oh, gue gitu loh, dan gitu. gue selalu ntar aja lah gitu. nanti. Ya udah kamu daftar aja dulu gitu. Iya, Paling gitu awalin doang. dengan itu. Ya udah Ya daftar udah aku aja. daftar ya, dia udah daftar dulu. Mm-mm. Pokoknya gitulah gitu ya, nanti. Nah, tapi waktu itu gue panggil itu dan spontan gitu, bini gue bingung, nggak, kamu kok tumben, kamu pikir gampang, terus kamu mau naik haji kapan? Ya tahun inilah, aku bilang, lu gila lu ya, sekali mau naik haji lu tahun ini udah gitu, lu pikir gampang ngurusnya. Aku tuh daftar 2021 aja, kemarin dapat bocoran baru 7 tahun lagi kalau cara normal. Iya, benar. Nah, terus gue bilang, oh gitu ya, susah ya? Susah katanya. Ya udah pokoknya gini lah sayang, intinya aku bilang, kalau seandainya memang apa namanya, ini kan kita masih dikasih ya rezeki lah segala macam ya, kenikmatan tuh masih dibagi ke kita gitu loh. Nah kalau memang ke depan nanti misalnya ada rezeki yang memang insya Allah Dikasih. nilainya itu Cukup untuk beribadah haji. aku kok pengen lebih ke kita Secepatnya. utamain ke haji dulu daripada yang lain-lainnya gitu ya. Yang lain-lainnya udah pokoknya utamain udah ke haji aja Fokusnya Fokus ke haji. adalah ke haji. Fokus ke haji. Aku pengen, kenapa sih? Ya nggak tahu ya. Ya menurut aku udah it's time aja menurut aku berangkat deh. Ya udah ya, aku coba-coba ya udah, kita berdoa segala macam. Itu besoknya ya, saya besoknya kamu cerita deh, jangan aku terus. Kenapa? Semangat Pengen banget. tau nggak rahasianya? Semangat. Kenapa sekarang bini yang suruh cerita? Karena dari tadi dia gini. Ah, ah. Nah, gitu. Kenapa sih langsung? Bener beras. Iya. Bener, gue udah tahu dia udah mulai. Udah bener. cerita. Ternyata dia udah mulai bengap perutnya. Oke, sekarang lanjut segmen selanjutnya. Tadi kan Baby tiba-tiba punya keinginan untuk udah deh kita utamakan aja haji gitu. Padahal kemarin tarsok. Nah, terus waktu itu lu menyambut dengan gembira nih. Iya sampai ya udah akhirnya denger Baby punya statement kayak gitu, ya pasti gue kaget gitu kan. Iya. Kok ternyata dia tiba-tiba lebih bulat dari gue gitu kan. Sementara gue sendiri tuh kayaknya pesimis Mon, karena apa ya? Iyalah lagi pandemi. Lagi Iya, pandemi baru buka segala haji. macam Terus kayaknya. belum yang kemarin-kemarin kan nggak jadi berangkat haji Iya. kan otomatis Di- numpuknya ya, kan sekarang kan gitu. kuotanya jadi numpuk. Ah. Nah, ternyata ya itu ya, kayaknya semua orang yang punya journey haji gitu ya, pasti akan mengalami keajaiban-keajaiban Punya yang cerita sendiri. keajaiban-keajaiban yang nggak bisa dijelaskan dengan logika Apa manusia. keajaibannya? Keajaibannya adalah begitu Baby ngomong begitu, ini
Masya Allah banget, besokannya tiba-tiba manajer gue hotline itu ngasih kabar gembira bahwa kita sekeluarga ada kerjaan yang selama kita kerja di dunia entertainment tuh kayaknya nggak pernah sabrek-abrek yang wah segala macam gitu ya, maksudnya kerjaannya tuh sabrek lah gitu. Terus tiba-tiba Mbak, alhamdulillah nih Mbak ada rezeki. Terus sampai hotline tuh mention, nggak pernah mention di WhatsApp, saking dia excitednya dia sampai mention nilainya, yang mana nilai itu adalah persis seharga haji. Tuh guys, itu bayangin malam baru ngomong, baby ngomong begitu, besokannya kejadian kayak gitu. Terus kita kayak gini, hah Beb, masa sih kok lo apa ya, gitu ya? gitu loh, maksudnya Ya, kita kok lihat-lihatan aja. kita lihat-lihatan terus kayak Langsung- bengong gitu. Langsung gue peluk aja udah Billy. Iya, Gua kayak apa bingung ya? mau ngomong apa udah. Bisa ya, kok bisa ya Beb, ini benar nggak sih, ini benar nggak sih, kayak masih nggak percaya. Kayak gue kayaknya setiap doa tuh dikabulinnya kan nggak pernah tahu gitu ya, misalnya di doa apa baru dikabulinnya Iya, entah kadang doa minggu sekarang, depan, betul. entah bulan depan segala macam. Tapi kok hari itu masa baru tadi malam kamu ngucap Beb gitu kan. Wah udah pokoknya gue yang nggak percaya sampai akhirnya ya udah, akhirnya baby bilang udah sayang ini titipannya Allah, kamu langsung daftar haji. Udah akhirnya kita berangkat. itu guys, itu berita saat itu kita juga dengar beritanya, waduh kita bener-bener Iya, kita happy jadi gitu, nangis bareng. nangis bareng, Gitu ya, bingung nggak bisa bener-bener cerita karena kayak memang kita gitu tahu ya. historinya Lu gitu ya. nangis lu nggak Nangis bilang aku, gua. lu kok tahu aja lu. Enggak, lu nggak bilang gua waktu itu nangis. Ya gue diem-diem masa gue cerita. Nangis Mana? beneran dong. Nah, gue berduaan sama dia. Nangis gua Karena beli sepatu kenapa? nih. Iya, ikut terharu karena Terharu. luar biasa. Karena ya, kita maksudnya tahu sendiri perjuangan mereka, dalam arti kata gini, kan memang kita tahu kan. pandemi ini nggak mudah ya buat Nggak kita mudah. semua, termasuk keluarga kita. Terus kita juga Struggling tahu ya, kan kisah semua keluarga orang. Messi ini kan Iya. struggling. Terus Terus tiba-tiba ada tiba-tiba- kisah ini tuh Iya. Dan mewah banget. waktu itu kan mereka ngadain ini kan selamatan gitu kan. Terus memang selamatannya itu bukan selamatan untuk mereka haji. pelepasan haji, bukan, tapi selamatan cuman untuk didoain aja, dimudahkan itu. Jadi Kayaknya memang buat pengumuman juga waktu itu masih deg-degan. masih ya, deg-degan berani. karena takut banget Takut gitu. ada kepastian. jadi berangkat. Nggak ada kepastian berangkat karena memang banyak kejadian teman-teman kita yang sudah daftar, udah dijanjikan mau berangkat, Nggak ternyata keluar H-1 visanya. tiba-tiba nggak keluar visanya. Itu memang ya Allah alam ya, itu memanglah kemudahan yang diberikan Allah kepada mereka Iya. gitu, karena atas dasar niat gitu ya. Sebenarnya sih kalau gue boleh lurusin, maksudnya haji itu udah jelas, sudah pasti sih setelah kita alamin dari sebelum berangkat kemarin, dari alhamdulillah dapat rezeki, ternyata ya haji itu ya tamu Allah gitu Iya, loh. diundang. Ya quote and quote ya, Iya, artinya kalau iya, kalau setuju. tamu Allah itu ya pemikirannya kalau Allah undang ya kita diundang. Dengan Kalau cara Allah- apapun. Dengan cara apa? Dengan Nah, cara dengan apapun. cara apapun gitu loh. Nah, jadi gua selalu percaya aja gitu loh. Gue bilang sama bini gua, insya Allah lah sayang, kalau memang karena kita juga deg-degan lah visa Iya. semua Satu orang hari sebelum ngabarin, berangkat. Gue nggak Iya, keluar baru visa keluar. gue nggak keluar visa gue. Gue belaga tenang aja. Padahal di sini gue stres, ininya ini udah stres banget. Sayang kita nggak Iya. berangkat, sayang kita nggak berangkat sayang, insya Allah. Gue bilang, kenapa kok ini banyak yang nggak keluar? Udah terakhir Banyak itu, yang angus kan. Iya. terakhir tuh di banyak, mobil tuh gue inget banyak. banget. Dia panik, gue cuma ngomong udah sayang. Ngapain udah disetresin? Iya. Lo pikir kita naik haji emang kita punya uang waktu itu gitu loh. Iya. Ya kita kan naik haji dikasih uang sama Allah gitu loh. Iya. Nah sekarang kalau emang Allah udah ngasih jalan ke kita dan kita memang berhak jadi tamunya gitu ya, udahlah sayang, ikhlasin aja lah. Ikhlasin Oh. aja. Ada hal-hal yang mungkin di dunia ini menurut gua Yang nggak ya bisa kita memang nggak ada, kontrol. kita nggak punya Iya. kuasa gitu untuk Iya. kita Benar, ngontrol. Mungkin udah haknya Allah yang harus Rahasia bikin itu ya. ilahi Hmm. gitu ya. Tiba-tiba ya meskipun nggak sesuai schedule ya, rencana tanggal 3 Iya, kita lebih dimajuin cepat, tanggal Majuin. 1. lebih cepat. Terus travel pun kita diganti ke Iya. yang Semuanya VIP. serba spontan lah, semuanya Iya, serba iya, berubah. iya. Semuanya unpredictable, semuanya di luar dari plan travel, semua di luar dari plan kita jamaah. Wah, semuanya serba nggak Bahkan bisa ditebak. hari selama di sana pun juga berubah Iya. ya kan? Iya. Itu luar biasa Luar banget biasa, sih. tapi berangkat. Alhamdulillah. Tapi berangkat, Ya alhamdulillah. yang penting sampai sana dulu lah. Sampai Betul. sana. Nah di sana biasanya katanya di haji itu
ada juga keajaiban-keajaiban atau bahkan cobaan-cobaan yang kita terima. Nah kalau buat Messi sama Baby yang paling berkesan yang terjadi Di pada selama saat ibadah di haji sana apa? itu. Yang paling berkesan ya, yang paling berkesan sih. Jangan yang itu loh ya, jangan Yang gitu. mana? Tadi itu, gitu jangan usah. Yang off the record yang itu. off the record jangan. Yang mana sih? Yang berkesan. Yang mana aja. Yang seru-seru aja gitu. Yang paling berkesan Di kamar sebenarnya mandi. sebenarnya semua proses haji tuh Bras Ah. itu tuh benar-benar berkesan ya. Iya. Hari pertama datang kayaknya sampai aduh kalau mau cerita tuh nggak habis-habis gitu, Iya, nggak kelar-kelar iya, gitu iya. kan. Semuanya tuh berkesan. Cuma kalau ditanya yang paling berkesan di antara semua yang berkesan kalau buat gue pada saat wukuf Arafah. Itu yang proses yang aduh Masya Allah benar-benar kayak nggak ada jarak, nggak ada hijab antara kita sama Allah. Kayak lo ada yang ngeliatin wujudnya nggak kelihatan tapi hadir. Rasanya rasanya tuh Oke. rasanya tuh ada di situ. Jadi benar-benar kita ngerasa rendah, ngerasa hina, ngerasa paling berdosa kita segunung. Kayaknya benar-benar apa ya? Nggak ada batas, nggak ada barrier yang selama ini kita berdoa gitu ya habis sholat gitu kan kadang-kadang connect, kadang-kadang lepas, Iya, kadang-kadang connect. benar. Tapi di Arafah tuh benar-benar yang orang pada bilang Arafah tuh Wi-Fi-nya kenceng ya. wifi-nya kenceng banget, Masya Allah itu yang Connect terus gitu. connect banget menurut gue itu. Kalau ditanya cobaan dari awal sampai akhir nggak ada satu pun proses haji yang dibilang smooth, itu nggak ada. Bohong kalau ada orang bilang aduh gue dimudahin karena lo memudahkan, Iya, lo menerima Mudah. situasi apapun yang diberikan Allah, lo yakin bahwa itu yang terbaik. Iya. Tapi Iya. kalau ditanya perjalanannya mulus, no, pasti ada aja yang Iya, kita iya, hadapin iya. gitu loh, nggak Benar. mungkin nggak ada. Itu kan bukan perjalanan malaikat ya. Itu Iya. perjalanan manusia Manusia, gitu. benar. Jadi disitulah justru cinta kasihnya Allah itu lewat situasi-situasi yang kita hadapin setiap harinya. Seperti apa nih? Ujiannya tuh di situ, tanda cintanya di situ Iya, gitu loh. Jadi nggak ada yang smooth, nggak mungkin ada orang yang bilang wah smooth banget gue, oh mau ini gampang mau itu gampang. Iya karena mindset kita dan hati kita sudah mempersiapkan diri untuk ikhlas dengan segala ketentuannya Allah gitu loh. Nah kalau ditanya cobaan itu Madinah, jadi waktu kita haji kemarin kita tuh paketnya sebenarnya 16 hari. Terus tengah-tengah jalan kita decide untuk perpanjang extend karena pengen arba'in. Nah terus nah yang semangat tuh gue, sayang kita perpanjang ya gitu. Oh dapat nih tanggal segini ya. Alhamdulillah tiket bisa tuh diurus. Ternyata tahu nggak? Itu ya sesombong-sombongnya manusia merasa dia punya apa ya keinginan yang besar walaupun niat kita baik kan Bras. Kalau dipikirkan niat kita baik ya. Tapi Allah di situ nunjukin bahwa mungkin gue terlalu sombong pengen melakukan ibadah itu kayaknya yakin nggak ada kendala. Tahu-tahu apa yang terjadi begitu di Madinah gue mens sampai pulang. Selama Sebelum extend itu. Oh sebelum pulang ya. Sehari, 2 hari. sampai 1 hari sebelum pulang. Besok pesawat datang, hari ini gue baru kasih bersih. Jadi sepanjang hari gue cuma mewek, ikut baby ke masjid, cuma nongol di pelataran, gue cuma nangis ya Allah, nista banget gue ya Allah. Ya, tapi bener loh kadang-kadang ya kita tadi bini gue bilang ya padahal niatnya baik gitu ya. Tapi bisa jadi itu sombong loh. Iya, Iya. benar. Iya, Ya, karena jadi kita sombong terlalu itu sombong. bukan yang arahnya negatif aja sebenarnya. Iya. Sombong itu bisa mengarah ke hal-hal yang positif juga. Itu bisa artinya sombong. Iya, Iya, dia walaupun uji. tujuannya Lu yakin positif. banget sih sampai kayaknya keyakinan lo mengalahkan takdir gue. Betul, Iya. itu kan sombong Exactly. juga Iya. gitu. Kayak sebenarnya. gitu.